أيها بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kepada kita nikmat iman. Ini nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada manusia. Dan alhamdulillah Allah berikan kepada kita nikmat al-afiyah, kesehatan dan keselamatan. Dan nikmat dunia yang paling mulia, yang dengan iman dan kesehatan kita dapat menggerakkan kaki kita ke tempat yang mulia ini di Masjid Allah dalam rangka ibadah kepada Allah, yaitu belajar agama. Belajar agama ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Belajar agama merupakan ibadah yang memberikan pengaruh pada amal-amal yang lainnya, sehingga seorang muslim tidak boleh tidak belajar agamanya, terutama berkaitan dengan akidah yang dapat menyelamatkan dirinya dari perbuatan asyirku billah, menyekutukan Allah. Mempelajari ibadah yang benar agar ibadahnya tidak menyeleweng dari ibadah yang disampaikan, diajarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula perlu belajar muamalah dan akhlak yang baik agar hubungan kita kepada Allah dengan akidah yang baik dan ibadah yang baik itu benar. Begitu pula hubungan kita dengan para hamba Allah, hablum minan nas, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala karena sesuai dengan akhlak Islam. Dan kita insya Allah akan melanjutkan pembahasan kita, dan kita masih pada bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Iya Mas. Sampai masalah yang 8. Kita sekarang masuk pada masalah penting atau faedah penting yang ke-8 dari bab seruan kepada kalimat tauhid la ilaha illallah. Qala al-muallif rahimahullah. Dibaca Mas Imam. Yang ke-8, tauhid adalah yang pertama kali yang diciptakan sebelum semua kewajiban yang lain, termasuk kewajiban salat. Taib. Faedah penting yang ke-8 adalah bahwa tauhid annahu yubda'u bihi qabla kulli syai'. Tauhid itu harus didahulukan sebelum syariat yang lainnya, bahkan sebelum sholat. Padahal sholat itu ibadah yang sangat mulia. Di antara kemuliaan sholat yang pertama adalah
Ini syariat yang Allah turunkan kepada Rasulullah tanpa pakai perantara Jibril. Padahal semua syariat Allah syariatkan melalui Jibril alaihissalam, menunjukkan keistimewaan sholat. Yang kedua, sholat ini ibadah sehari-hari yang akan memberikan pengaruh pada kehidupan seorang hamba sehari-hari. Kalau puasa atau zakat ketika sampai nisab dan haul setahun sekali, puasa Ramadan setahun sekali, haji setahun sekali, yang wajib seumur hidup satu kali. Nah, sholat ini adalah ibadah yang Allah syariatkan satu hari satu malam 5 kali untuk kontrol ibadah-ibadah yang lainnya, untuk mengoreksi dan memperbaiki amal-amal yang lainnya. Kemudian ketiga, sholat ini ibadah yang akan dihisab pertama kali bagi seorang muslim. Kalau sholatnya baik, maka yang lainnya akan dianggap baik. Kalau rusak, yang lainnya dianggap rusak. Maka sholat ini ibadah yang luar biasa. Walaupun demikian, perkara tauhid kalimat la ilaha illallah, pengesaan kepada Allah, ini lebih utama, lebih agung. Oleh karena itu Rasulullah tatkala mengutus sahabat Mu'ad ke negeri Yaman, Rasulullah berpesan, wahai Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, falyakun awwala ma tad'u ilaihim syahadatu an la ilaha illallah. Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab, maka hendaknya pertama kali yang kamu serukan adalah kalimat la ilaha illallah. Apa pertama? Kalimat la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lainnya, ila an yuwahhidullah, sampai mereka memurnikan ibadahnya kepada Allah, sampai mereka mengesahkan Allah. Baru fa inhum ata'u kalidzalik, kalau mereka menerima ajakanmu kepada kalimat la ilaha illallah, sampaikan kepada mereka sholat 5 waktu sehari semalam, kemudian zakat. Ini menunjukkan apa? Kalimat la ilaha illallah ini luar biasa. Kalimat tauhid ini kunci Islam. Kalimat tauhid syarat diterimanya amal. Kalimat tauhid ini adalah kunci surga. Maka sebagaimana kita perhatian dengan sholat, kita belajar rukunnya, syaratnya, wajibatnya, bahkan sunnahnya, dan ini bagus karena ibadah yang kita butuhkan. Begitu pula syariat yang lainnya. Tapi jangan lupa dengan pembahasan tauhid ini harus kita belajar supaya kita dapat mengesahkan Allah, memurnikan ibadah kepada Allah, dan tidak jatuh dalam perbuatan syirik, dosa paling agung, dosa paling bahaya, dosa yang ditakutkan para nabi, para rasul, para sahabat, orang-orang soleh. Jadi ini yang pertama. Kemudian at-tasi'atu yang ke-9. Baca Mas. Pengertian supaya mereka mengenal tentang Allah adalah pengertian saja. Yang ke-9 adalah bahwa anna makna an yuwahhidullah makna syahadati alla ilaha illallah. Kan ada 2 lafaz dalam hadis yang sudah kita pelajari. Rasulullah mengutus sahabat Mu'ad ke Yaman dan mengatakan, Mu'ad,
pertama kali yang kamu dakwakan adalah la ilaha illallah. Lafaz yang kedua dari menurut yang lainnya ila an yuwahhidullah, sampai mereka mengesahkan Allah. Coba perhatikan kalimat la ilaha illallah itu isinya pengesahan Allah. La ilaha illallah. Ada an-nafyu peniadaan, ada penetapan. Semua peribadatan kepada selain Allah ditiadakan. Ada yang ibadah kepada para malaikat, ini ibadah yang batil. Malaikat bukan sembahan. Ada yang beribadah kepada nabi dan rasul, nabi dan rasul bukan sembahan. Mereka hamba-hamba Allah yang mulia, tapi mereka bukan sesembahan, tidak boleh disembah. Sesembahan kepada mereka, doa kepada mereka, dan lainnya dari sesembahan-sembahan tidak boleh kecuali kepada Allah. Kalau ada yang doa kepada manusia yang hidup maupun yang mati, yang soleh maupun bukan, maka itu bukan sesembahan. Mereka semua para hamba. Kalau ada menyembah batu, ada menyembah berhala, itu bukan sembahan. Itu mana la ilaha, tidak ada yang berhak diibadahi. Semua adalah seperti yang Allah firmankan, zalika bi annallaha wal haq wa anna ma yad'una min dunil batil. Sembahan hanyalah Allah, adapun selainnya itu adalah sembahan yang batil. Setelah la ilaha itu peniadaan segala sembahan selain Allah, semua adalah sembahan yang tidak benar. Lalu Allah tetapkan illallah, kecuali Allah. Hanya ini saja sesembahan yang hak, sesembahan yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalimat la ilaha illallah itu adalah pengesaan Allah. Karena semua sembahan selain Allah ditiadakan dan menetapkan sembahan hanya Allah semata. Maka ini adalah makna ila an yuwahhidullah, sampai mereka mentauhidkan Allah, sehingga mereka mengesahkan Allah. Berarti kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu adalah kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah ini adalah pemurnian ibadah kepada Allah semata dan meninggalkan segala yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam hadis Mu'adz disebutkan la ilaha illallah, kemudian ilaan yuwahhidullah. Berarti kata tauhid itu ada dalam sunnah Nabi, disebutkan ilaan yuwahhidullah. Dari kata-kata wahada yuwahhidu tauhidan, artinya ja'alahu wahidan, menjadikan Allah itu esa. Berarti kalau kita katakan tauhidullah fis shalah, mentauhidkan Allah dalam salat, berarti salat itu hanya ditujukan kepada Allah semata, tidak boleh ditujukan kepada selain. Kalau kita katakan tauhidullah fid doa, berarti artinya mengesahkan Allah dalam doa hanya kepada Allah, tidak boleh doa kepada selain. Kalau kita katakan tauhidullah fid dzabhi, mengesahkan Allah dalam penyembelihan, berarti ketika menyembelih hewan harus menyebut nama Allah, tidak boleh menyebut selainnya, dan niatnya adalah murni untuk Allah, dagingnya dimakan, bukan nyebut selain Allah. Tidak pula nyebut nama Allah tapi kemudian dagingnya dipersembahkan kepada tempat-tempat tertentu, kepalanya tok, atau kakinya tok, atau yang lainnya. Karena itu adalah mempersembahkan penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, dan itu adalah pemurnian ibadah kepada Allah.
Maka seorang muslim kalau sudah mengucapkan kalimat tersebut, maka kewajibannya adalah memurnikan ibadah kepada Allah, tidak ibadah kepada selainnya dengan macam-macam ibadah yang ada. Maka ini menunjukkan kepada kita dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu tidak hanya dengan lisan, tapi harus dibuktikan dengan amal. Karena kita mengucapkan la ilaha illallah, lalu Rasul menjelaskan ila an yuwahhidullah, berarti harus dibuktikan dengan pemurnian. Berarti butuh amal. Kalau sekedar mengucapkan dengan lisan saja, orang munafik juga mengucapkan kalimat la ilaha dengan lisannya, maka tidak manfaat. Maka butuh ilmu dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengamalkannya. Butuh kejujuran, butuh menerima dengan legowo kalimat tersebut, butuh keridhaan, butuh keikhlasan, butuh kecintaan kepada kalimat tersebut dan kandungannya. Dan ibadah hanya kepada Allah, tidak ibadah kepada selainnya. Maka kandungan faedah yang kedua ini memberikan isyarat penting. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Kalimat tauhid adalah pemurnian ibadah kepada Allah, tidak ibadah kepada selainnya. Berarti kalimat la ilaha illallah tidak boleh sekedar dengan lisan, tapi harus diwujudkan dengan keyakinan, meyakini tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan diwujudkan dengan amal perbuatan. Ibadah-ibadah kita hanya ditujukan kepada Allah, tidak ditujukan kepada selainnya. Yang ke-10, seseorang saja termasuk ahli kitab dalam membangun dia tidak tahu pengertian la ilaha illallah yang sebenarnya, atau mengetahuinya tapi tidak mengamalkannya. nah ini penting ini. Yang ke-10, bahwa manusia terkadang dia termasuk ahli kitab tapi tidak mengenal kalimat la ilaha illallah dengan sebenarnya, tidak kenal kalimat la ilaha illallah dengan sebenarnya. Ini yang pertama. Yang kedua, au ya'rifu wa la ya'malu biha, atau terkadang dia tahu maknanya tapi tidak diamalkan. Nah, Alkitab itu sebenarnya mereka kan mengikuti ajaran Nabi terdahulu. Kalau Yahud berarti mengikuti ajaran Nabi Musa. Kalau Nasara berarti mengikuti ajaran Nabi Isa. Nah, kalau memang kitab yang mereka pelajari seperti yang diajarkan Nabi Allah, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam, otomatis mereka kalau membaca dan mempelajari dengan benar, mereka paham tentang kalimat la ilaha illallah. Mereka otomatis paham dan tahu nanti ada nabi terakhir namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, karena tertulis dalam kitab mereka. Tapi realitanya manusia ini, mereka termasuk ahli kitab tapi ternyata tidak mengetahui makna kalimat la ilaha illallah. Berarti bisa jadi tidak benar. Artinya dia tidak belajar, atau yang mereka pelajari adalah sudah ada perubahan, bukan yang asli. Kalau para nabi Allah semua mendakwakan kepada kalimat la ilaha illallah, peribadatan hanya kepada Allah. Semua, nggak ada nabi atau rasul ngajak ibadah kepada dirinya, nggak ada. Semua ngajak ibadah kepada Allah.
Makanya Allah berfirman, ya Isa, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahin dunillah. Wa Isa, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua sembahan selain Allah? Qala subhanahu, kata Nabi Isa, maksudnya ya Allah, in kuntu qultu faqad alimtah, seandainya aku pernah mengatakan ngajak manusia ibadah kepada diriku dan ibuku, niscaya engkau telah mengetahuinya. Kenapa? Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Karena engkau maha tahu tentang apa yang ada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta alamul ghuyub. Engkau ya Allah maha mengetahui hal-hal yang gaib. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-anbiya ikhwatul li'allat, abuhum wahid wa ummahum syatta. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para nabi itu adalah saudara sebapak. Dari bapak mereka satu, ibunya berbeda-beda. Artinya apa? Semua syariatnya adalah mengajak kepada tauhid, ibadahnya kepada Allah. Walaupun syariatnya ada bedanya sesuai dengan zaman antar nabi dengan nabi yang lainnya. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Masing-masing kami jadikan syariat dan jalan. Tapi kalau ngajak ibadah kepada Allah, semua ngajak ibadah kepada Allah. Ubudullah ma'alakum min ilahin ghairu. Itu buka Al-Quran, sering sebutkan. Nabi ngajak kaumnya, sembahlah Allah, jangan ibadah kepada selainnya. Semua. Walaupun demikian, yang menisbatkan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, manusia terbagi menjadi dua. Satu tidak ngerti isinya, tidak ngerti kalimat la ilaha illallah dan maknanya. Yang kedua ngerti, tapi tidak diamalkan sehingga menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula pada kita umat ini, Allah turunkan kepada kita Al-Quranul Karim. Maka manusia ada yang tidak mengetahui agama yang mulia ini, ada yang tidak memahami kalimat la ilaha illallah. Pada Al-Quran ada, sunnah Nabi ada. Atau seperti yang kedua, paham la ilaha illallah tapi menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak paham hanya sekedar mengucapkan saja sehingga amalannya bertentangan dengan isi kalimat la ilaha illallah. Mengucapkan kalimat tauhid tapi nyembah selain Allah, doa kepada selain Allah, masih nyemplung dalam dunia sihir, dalam dunia perdukunan, masih percaya dengan benda-benda dianggap keramat. Padahal la ilaha illallah, ikrarkan kalimat tersebut, wa anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata tidak memberikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagian paham bahwasanya la ilaha illallah itu harus meniadakan segala sembahan selain Allah, tapi ibadahnya terkadang masih ibadah kepada selain Allah, doa kepada selain Allah. Maka ini menunjukkan apa? Sumber kerusakan itu dua. Satu, tidak tahu ilmunya, ya tidak tahu ilmunya, sehingga seorang itu bisa tersesat, tidak tahu jalan yang benar. Atau yang kedua adalah tidak mengamalkan ilmu. Kalau diteliti dalam kehidupan manusia sepanjang sejarah, sumber rusaknya manusia itu tidak keluar daripada dua ini: tidak mengerti ilmunya atau tidak mengamalkan ilmunya.
Oleh karena itu Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah, sebagaimana dinukil oleh Syekhul Islam dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim, man fasada min ulama'ina faqad syabaha bil yahud fa fi syabun bil yahud wa man fasada min ubadina fa fi syabun bin nasara. Barang siapa yang rusak dari kalangan ulama kami, artinya ahli ilmu, kok rusak, maka menyerupai orang Yahud. Kenapa? Orang Yahudi itu ngerti tapi tidak diamalkan ilmunya. Maka kenapa rusak? Tidak mengamalkan ilmunya. Naudzubillah min dzalik. Atau yang kedua, wa man fasada min ubadina fa fi syabr bin nasara. Barang siapa yang rusak di antara ahli ibadah kami, ahli ibadah kok rusak, berarti apa? Ibadahnya tidak dibangun di atas ilmu. Berarti solusinya agar kita selamat dari kerusakan adalah dengan mengilmui terhadap apa yang kita kerjakan, dan dalam mengerjakan kita bangun di atas dasar ilmu. Makanya di surat Al-Fatihah itu kan disebutkan 3 golongan ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalannya Allah tunjukkan kami jalannya lurus, jalannya orang-orang yang berikan nikmat mereka. Jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat mereka adalah jalannya para nabi, jalannya rasul, jalannya anbiya, jalannya orang soleh, jalannya syuhada, solihin. Yang mereka adalah yasma'una bainal ilmi wal amal, menggabungkan antara ilmu dan amal. Ilmunya diamalkan, amalnya dibangun di atas ilmu. Ghairil maghdubi alaihi, bukan jalannya orang-orang yang murkai ya Allah. Siapa mereka? Al-Yahud, kata baginda Nabi. Atau yang mengikuti jalannya yang dia mengetahui tapi tidak diamalkan. Waladdallin, bukan jalannya orang tersesat. Ditafsirkan baginda Nabi SAW adalah an-nasara, tapi masuk di situ juga setiap yang amalannya, ibadahnya tidak dibangun di atas dasar ilmu, wahyu, dasar Al-Quran dan Sunnah, ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti kita memohon kepada Allah adalah mengajarkan ilmu kepada kita, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibarengi dengan amal. Baik, kembali kepada pembahasan tadi, kita sampai pada al-ashiratu yang ke-10. Kata beliau, terkadang manusia termasuk ahli kitab tapi mereka tidak tahu kalimat la ilaha illallah, atau tahu tapi tidak diamalkan. Nah, kita termasuk umat yang menisbatkan kepada kitab Allah, Al-Qur'anul Karim. Maka kita berusaha agar tidak termasuk yang pertama, tidak tahu tentang kitab kita, terutama berkaitan dengan kalimat tauhid. Yang kedua adalah jangan menjadi yang kedua, tahu tapi tidak kita amalkan, sehingga paham tentang Islam, paham tentang kalimat la ilaha illallah, tapi ternyata peribadatan, ketergantungan bukan kepada Allah tapi kepada selainnya. Yang ke-11, perlu diperhatikan metode pengajaran secara bertahap. At-tanbihu ala ta'lim bitadrij, yaitu peringatan dalam pengajaran adalah dengan cara bertahap. At-tanbih ala ta'lim bitadrij, ini penting ini. Ini penting. Memang belajar itu bertahap. Kadang kita belajar muluk-muluk, kita yang tinggi, padahal ilmu yang mendasar belum kita kuasai. Nah,
Di sini berkaitan dengan tahapan belajar ini dari dua sisi. Yang pertama adalah dari sisi urgensi, yaitu mana yang terpenting. Kalau melihat hadis sahabat Mu'adz bin Jabal, maka yang terpenting adalah belajar tentang yaitu hakikat kalimat la ilaha illallah. Kemudian berikutnya sholat, kemudian zakat. Ini menunjukkan apa? Al-mu'allif ketika menjelaskan faedah ini, yaitu at-tanbih ala ta'lim bitadrij, adalah dari sisi kontennya, isinya. Mana yang paling penting? Mana paling penting? Karena ilmu sangat banyak dan waktu manusia terbatas. Maka hendaknya dia memilih mana yang paling penting, yang harus dia mulai dan harus dia dalami. Dan tentu yang paling penting adalah mempelajari sesuatu yang dapat menyelamatkan dari perbuatan syirik. Kemudian pelajari ibadah sehingga dia tidak jatuh dalam perkara muhdats yang baru dalam agama. Kemudian berkaitan dengan muamalah, akhlak, yang dapat menyelamatkan dia dari akal tercela. Dan memang akhlak ini di samping amal mulia, ini jembatan untuk dakwah kepada akidah dan ibadah, jembatan kepada dakwah Islam. Ini penting, jembatan, dan memperbaiki citra Islam itu sendiri yang terkadang dicoreng sebagai manusia. Jadi yang pertama adalah kontennya, isinya. Apa pertama kali kita pelajari? Nah, yang paling penting adalah yang berkaitan dengan apa yang kita butuhkan. Maka seorang muslim secara umum harus paham tentang dua kalimat syahadat, harus paham di artinya, maknanya, tahu dengan benar. Kemudian karena wajib sholat sehari-hari, wajib mempelajari tentang sholat. Kalau Allah berikan kelebihan harta, wajib belajar tentang zakat. Nanti ketika datang Ramadan, wajib belajar tentang puasa. Kalau Allah berikan rezeki, dimudahkan berangkat haji, mempelajari fikih haji. Karena sehari-hari dia harus menjalankan ibadah sholat, ya paling tidak paham surat-surat pendek, hafal surat-surat pendek, lebih lagi tahu artinya, sehingga dia gunakan dalam ibadah sehari-hari, dia menikmati ibadahnya. Surat-surat pendek dihafal, kemudian tahu artinya. Kalau seorang pedagang, meningkat lagi, tahu halal haram sehingga tidak jatuh dalam keharaman. Atau seorang muslim tidak lepas dari kehidupan jual beli, maka tahu dasar-dasar. Maka ilmu yang fardu ain ini kita dahulukan. Alladzi nubasyiru bil amal, yang langsung bersentuhan dengan amal ibadah kita sehari-hari, ditambah dengan amal yang sunnah. Ini yang pertama dari sisi isinya, tadarruj, mana yang terpenting. Yang kedua adalah tadarruj dalam artian dimulai dari yang mudah, yang sederhana, kemudian meningkat di atasnya. Belajar akidah dimulai dari kitab salah satu usul, 3 darus utama. Kemudian meningkat, bisa langsung kitab tauhid, bisa kita kitab tauhid. Setelah itu bukan sekedar lewat loh ya. Kadang kita belajar cuma lewat, pernah, tapi tidak matang. Dimatangi dulu. Meningkat langsung akidah wasitiyah.
atau sebelumnya lumatul i'tiqad dulu, baru akidah wasitiyah. Para ulama ketika nyusun itu didasari karena melihat yang paling dibutuhkan manusia. Kemudian dalam rangka mukhatabatun nas ala qadri uqulihim, berbicara kepada manusia dengan kemampuan akal manusia supaya tidak salah dalam memahami, dikuatkan basicnya, dasarnya. Mempelajari hadis umpama, jangan langsung kitab-kitab besar. Belajar Arba'in Nawawiyah dulu. Arba'in Nawawiyah. Kemudian dimatengi, bukan lewat ya, mateng. Kalau sudah pernah tapi belum mateng ya diulangi lagi. Kemudian setelah itu ningkat. Kalau larinya ke hadis ahkam, ya bisa ke Umdatul Ahkam. Kemudian Riyadhus Shalihin, ningkat. Atau sebelum itu berkaitan dengan jiwa manusia, bagaimana akan menjadi seorang yang soleh, belajar Riyadhus Shalihin. Ada tahapannya. Begitu pula pembahasan-pembahasan yang lain itu disusun para ulama. Nah, cara kita untuk mendapatkan ilmu ya mengikuti cara mereka telah paham ilmu, mereka telah melewati jalan untuk mendapatkan ilmu, maka ikuti jalan mereka dalam belajar. Bertahap. Jangan tergesa-gesa ingin loncat cepat-cepat, jangan. Makanya dikatakan para ulama, qiraatu kitabin wahid salat marrat anfa min qiraat salasati kutub. Membaca satu kitab 3 kali itu lebih manfaat daripada membaca 3 kitab. Supaya apa, matang, bukan sekedar pernah. Maka ini pentingnya tadrij. Wah, anak kecil kan sama kan, jalannya bertahap ya. Makanya pun bertahap. Gak mungkin baru balita dikasih makan jagung, kasih makan daging kuda, banyak seratnya, bahaya. Sama juga dalam mempelajari ilmu ini, bertahap, penting. Cuman kadang-kadang kita tidak sabar, akhirnya pengen dapat ilmu yang banyak, akhirnya tidak dapat. Perlu bertahap. Makanya Rasulullah ketika ngurus sahabat Mu'adz pun demikian, prioritas. Tunjukkan ini. Jangan tergesa-gesa. Tapi harus dimulai belajar. Baik, kemudian ke 12. Yang ke-12 yaitu dimulai dari masalah yang paling penting, kemudian yang penting dan begitu seterusnya. Nah, ini yang ke-12, ini penjelasan terhadap faedah yang ke-11, yaitu dimulai dari yang terpenting kemudian penting. Berarti suatu yang penting itu ada apa? Tingkatannya. Ada yang penting tapi ada yang penting. Ini namanya al-aulawiyat, prioritas. Mana yang terpenting? Nah, sekarang zaman media ini belajarnya kocar kacir, ya. Yang ada bahasan hanya khusus orang yang alim, diketahui oleh orang awam. Masalah-masalah yang sensitif tidak perlu dikomentari orang-orang awam. Justru yang banyak berkomentar adalah orang-orang awamnya. Maka prioritas. Makanya kalau belajar lewat media itu membantu media itu. Tapi jangan bergantung belajar media, jangan. Gak dapat ilmu. Sekedar bantu ya. Jangan digajikan sebagai cara satu-satunya. Kecuali kalau tidak ada cara, kecuali dengan lewat media yang ada, atau apa, cara atau internet, atau belajar lewat YouTube. Itu sekedar bantu. Tapi yang menjadikan kita mendapatkan ilmu
adalah dengan belajar langsung. Wong Rasulullah saja ketika menerima hadis itu Jibril, itu Allah kirim Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketemu para sahabat. Itu kan offline itu. Ya. Padahal sangat mungkin langsung seperti yang lain langsung dari Allah. Tapi Allah tunjukkan Jibril, innahu atakum yu'allimakum dinakum. Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan ilmu kepada kalian. Langsung. Dan Rasul menyebutkan juga, kalian mendengar, kemudian aku mendengar dari kalian orang lain, dan seterusnya. Jadi mutawasil, silsilah mutawasilah, saling bersambung ilmu itu. Maka al-bada'a bil aham fal aham. Di terpenting kemudian ini al-awlawiyat. Nah, Al-Albani rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang dakwah kepada tauhid, kalau dalam hadis Jibril, hadis Mu'ad kan sampaikan tauhid, kemudian sholat, kemudian zakat. Nah, ketika Islam sudah sempurna seperti zaman sekarang, apakah masih dibutuhkan? Dibutuhkan prioritas. Harus tauhid, prioritas, kemudian sholat, kemudian yang lainnya. Tapi bukan berarti hanya mengajarkan tauhid saja, tidak perhatian dengan sholat, tidak pula zakat, tidak pula tidak. Tapi adalah prioritas. Memulai dengan tauhid, ketika membahas pembahasan apapun, baik ibadah maupun akhlak yang lainnya, jangan lupa hati kita manusia ini diikat dengan Allah agar bergantung kepada semata. Jadi al-bada'atu bil aham fal aham, dimulai terpenting kemudian yang penting. Enggak ada tidak penting. Jadi mengatakan al-aham fal aham, yang penting kemudian terpenting. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang berikutnya, nah, dalam hadis Mu'ad apa? Tauhid, kemudian salat, kemudian zakat, itu kan menunjukkan prioritas. Sebagaimana dalam belajar prioritas, mengajar juga demikian. Makanya ada ucapan Imam Bukhari bagus tentang makna Rabbani. Ar-Rabbani, kata Imam Bukhari menukil dari para salaf dahulu, alladzi yu'allimu sigharal ilmi qabla kibari, yang mengajarkan ilmu yang sederhana sebelum ilmu yang besar, yang panjang lebar, yang luas. Jadi perlu prioritas dalam belajar. Dan prioritas belajar tidak akan bisa tercapai dengan sebenarnya kecuali dengan duduk bertahap dalam belajar. Makanya kalau belajar sudah siapkan urut, tapi kemudian loncat-loncat kita belajarnya, 2 bulan sekali, 11 sekali hadirnya, ya akhirnya nggak urut, nggak prioritas. Ini jadi penting. Yang ke-13, taib. Yang ke-13 adalah masrafuz zakat, yaitu pembagian zakat. Karena menyebutkan kan Imam Mu'ad, tu'khadhu min aghniyai ma turaddu ala fuqara'i. Zakat itu diambil dari orang kaya kaum muslimin dan diberikan kepada fuqara kaum muslimin. Kalau zakat mal, maka Allah sebutkan secara jelas, yaitu Thaman itu asnaf, al-asnaf al-thamaniyah, 8 kelompok yang berhak mendapatkan zakat. Dalam surat At-Taubah ya, innamas shadaqatul fuqara wal masakin wal amilina 'alaihi wal mu'allafati qulubihim, dan seterusnya. Itu 8 itu semua termasuk yang berhak menerima zakat.
Tapi di situ disebutkan pertama kali adalah fuqara wal masakin, menunjukkan prioritas. Makanya Rasul menyebutkan dalam hadis tadi adalah tu'khadhu min al-aghniya turadu al-fuqara, karena itu prioritas. Kalau zakat fitrah, maka sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya yang berhak menerima zakat pada zakat fitrah itu sama dengan zakat mal, 8 golongan. Tapi tetap ada prioritas. Yang paling prioritas adalah fakir miskin. Walaupun sebagian ada yang berpandangan bahwa zakat fitrah itu lebih khusus untuk fakir miskin. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tuhratan lis-shaim wa tu'matil masakin. Zakat fitri itu sebagai pensuci bagi orang yang berpuasa dan makan bagi orang miskin. Sehingga ada khilaf kalau dalam penerima zakat fitri. Tapi para ulama pun yang menyebutkan 8 golongan yang berhak menerima zakat fitri tetap prioritas ada kepada fakir miskin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang kita masuk pada yang ke-14. Orang yang berilmu supaya menjelaskan sesuatu yang masih dilakukan oleh orang yang sedang belajar. Tayyib kasful alimi asyubhata 'anil muta'allim. Yaitu seorang berilmu, dia berkewajiban untuk menyingkap, artinya mengungkap, menyampaikan syubhat, suatu yang samar bagi orang yang belajar. Nah, seorang ketika mengajar atau menyampaikan ilmu, pasti dijumpai dari manusia yang samar baginya. Maka tugasnya seorang yang mengajarkan adalah apa? Menyingkap yang samar. Kalau kita lihat hadis sahabat Mu'adz, Rasul bersabda, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Bisa jadi mereka ada syubhat, ya, apalagi mereka bersandar kepada kitab. Maka kewajiban sahabat Mu'adz adalah menjelaskan, disingkat. Kalau mereka punya syubhat, harus siap. Maka begitu pula pada umat ini ketika kita terjun dalam dunia dakwah dan pengajaran, sebagaimana murid itu harus sabar dalam mendengarkan. Mendengarkan itu sabar apa tidak? Butuh. Harus sabar dalam duduk butuh sabar apa enggak? Sabar. Kalau enggak duduk enggak sabar, langsung tidur. Begitu pula dalam memperhatikan hak yang mengajarkan, butuh sabar. Yang mengajar manusia biasa. Begitu pula pengajar sabar, menyampaikan sabar, menjelaskan sabar, dan menghadapi aneka ragam manusia harus sabar juga. Manusia nggak satu, macam-macam. Dan sabar itu butuh sabar. Wih, sabar, nggak nontai, sabar lagi. Termasuk dalam menyingkap, menjelaskan hal yang samar. Karena ilmu itu ada yang diketahui, tetap harus dipelajari supaya tidak hilang. Ibaratnya Anda seperti pedagang jaga modalnya. Jadi ilmu kalau sudah diketahui, jangan kemudian pernah belajar. Salah. Kalau Anda biarkan terus hilang ilmu itu. Maka ilmu sudah kita pelajari, butuh kita pelajari supaya tidak hilang. Mempertahankan modal sudah kita dapat. Yang kedua adalah mempelajari ilmu dan kita ketahui, cuma kadang ada yang samar agar jelas. Mungkin ada kesalahan sehingga benar. Kadang sama sekali belum kita ketahui.
maka kita pelajari supaya dapat tambahan ilmu. Kalau bagi pedagang dapat untung. Nah, apabila dalam belajar ini kita bisa mempertahankan ilmu yang sudah kita pelajari, ibaratnya adalah jaga modal kita, kemudian menambah ilmu yang baru untuk peningkatan, maka ini adalah seperti dapat untung bagi seorang pedagang. Maka itu alamat tanda ilmu kita bertambah. Tapi kalau ternyata tidak nambah-nambah ilmunya, bahkan dapat malah hilang, berarti mundur ilmu itu. Makanya kalau sudah kita nyemplung ngaji, belajar, jangan sampai jauh-jauh di majelis ilmu. Karena ilmu kalau kita tinggal itu hilang lama-lama. Lama hilang. Pelan. Nah, kalau diingatkan lagi, dengar ayat lagi, dengar hadis lagi, dengar hadis lagi, itu merefresh ingatan kita. Yang keberapa tadi? Yang ke-14. Kita tambah satu lagi, yang ke-15. Yang ke-15 berkenaan dengan zakat. Dilarang untuk mengambil harta pilihan dalam kurung termahal. Nah, an-nahyu an karaimil amwal. Ini menunjukkan hadis itu adalah zakat mal. Zakat mal artinya wajib, bukan sedekah biasa. Hadisnya tu'khadhu min aghni sa innallaha taradakum shadaqatan. Allah maksudnya sedekah. Tu'khadhu min aghniyai wa turadul fuqara, diambil kaya diberikan kepada fuqara masakin. Ini menunjukkan sedekah di sini bukan sedekah sunnah, tapi zakat maksudnya. Sehingga ada tugas untuk mengambil. Tapi ingat, bagi petugas, kata Rasulullah pada Mu'adz, jangan ambil harta istimewa. Umpama zakat hewan, yang sudah sampai nisab, ada hewan harganya 2 juta. Oh, no, kambing 2 juta. Ada ya? Anggaplah 2 juta. Kemudian ada yang harganya 3 juta, ada 4 juta. Boleh ngambil 4 juta semua? Nggak boleh. Itu masuk dalam larangan ini. Tapi mana yang diambil? Pertengahan, 3 juta. Kecuali kalau pemilik kambing tadi dia ridho, silahkan diambil, petugas zakat ambil yang paling bagus-bagus. Maka itu adalah hal dibolehkan. Kenapa? Dengan kerelaan. Tapi lu petugas milih nggak boleh. Diambil pertengahan. Dan itu bahaya. Ini menunjukkan apa? Bahayanya kezaliman. Sampai dalam masalah ibadah nggak boleh zalim. Nggak boleh. Walaupun yang kita baik kan bagus, menguntungkan fakir miskin, tidak boleh. Kezaliman itu dilarang dalam apapun dan kepada siapapun dan kapanpun, nggak boleh. Nggak boleh. Termasuk dalam mengambil zakat nggak boleh ada kezaliman. Termasuk dalam menjalankan ilmu nggak boleh ada kezaliman. Dan memang ilmu itu juga butuh keadilan, butuh rahmat kita. Butuh rahmat. Kalau kita belajar ilmu, ternyata dalam hati kita tidak ada rahmat kepada manusia, bisa mendolimi manusia. Sebagaimana harta. Makanya ada ucapan para salaf dulu mengatakan apa? Fa innalil ilmi tughyanan ka tughyanil mal. Ilmu itu kadang ada membawa seorang dalam perbuatan melampaui batas, berbuat zalim. Sebagaimana pada harta, orang kasih harta terkadang dia tambah sombong, tambah angkuh kepada manusia. Tidak menutup ilmu juga bisa demikian. Makanya doa kita tentang ilmu adalah minta ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu dibarengi dengan rahmat, dengan keadilan, tidak dengan kezaliman. Makanya ciri Ahlussunnah adalah ya'rifunal haqqa wa yarhamunal khalqa. Mengenal kebenaran, rahmat kepada makhluk. Dua, tidak hanya kebenaran, akhirnya serampangan, berbuat zalim nggak boleh. Atau yang penting rahmat kepada makhluk, baik melupakan dan meninggalkan prinsip nggak boleh. Prinsip itu pegang, tapi harus rahmat kepada makhluk. Ahlussunnah ya'rifunal haqqa wa yarhamuna al khalqa.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sampai pada yang ke 15. Insyaallah kita sambung pada yang akan datang tentang poin yang ke 16 insyaallah. Dan 16 ini masih sambungannya poin yang ke 15. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa akhiru alhamdulillahirabbil alamin.